Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petung Kang Mas Bayu. Petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Kang Mas Bayu, petung Joko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Aboge. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua sedulur Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Baik, kali ini saya akan mewedarkan untuk panjenengan untuk gaduhan pasangan Seloso Pahing dan Sabtu Wage, atau Sabtu Wage dan Seloso Pahing diwolak-walik podo wae. Bagaimana jika pasangan Seloso Pahing dengan Neptu 12 dan Sabtu Wage dengan Neptu 13 ini bertemu? Nyatuk. Lelakon bagaimana yang akan dijalani dalam pernikahannya? Bagi yang akan menikah, silahkan dicermati lelakon yang akan dijalani. Ya, dicermati laku-laku hidup yang akan dijalani berdasarkan ilmu titen, ya, ilmu titen dari nenek moyang yang dirangkum menjadi petung Joko Jangkep. Nah, dititeni pasangan ini dadi piye, dititeni lah, ini ilmu titen. Bagi yang sudah menikah, nah ini yang sudah menikah, silahkan petungnya dicocokkan dengan laku panjenengan. Istilahnya, silahkan petungnya diuji biar fair. Ya, baik. Mas Bayu, ini langsung saja biar tidak berlama-lama. Pada awal pernikahan, gambaran untuk Seloso Pahing dan Sabtu Wage, bagaimanakah pada jangka yang pertama, jongkos yang pertama itu usia perkawinan 0 nganti 2,5 tahun, jadi berakat nganti 2,5 tahun. Berikutnya gambaran yang akan muncul dalam pernikahan itu, apa lelakan yang dijalani? Yang dijalani adalah digambarkan dengan skema petungnya adalah Jiro Jilu Rosermo. Tipe petung limo Kang Mas Bayu. Petung limo itu apa artinya? Artinya ini ujian hawa panas dalam rumah tangga. Ada situasi rumah tangga yang panas pada pasangan Seloso Pahing dan Sabtu Wage ini pada awal-awal perkawinan. Apa sing gawe panas? Mboten ngertos. Petung tidak sampai sedetail itu, tetapi dititeni bahwa awal perkawinan Seloso Pahing karo Sabtu Wage menikah di usia 0 sampai 2,5 akan muncul situasi panas. Situasi panas yang bagaimana? Ya, panasnya hawa panasnya kayak ini. Arti aslinya ya maksudnya ya. Tafsir aslinya itu dudu hawa panas, tetapi ini hanya saya gambarkan situasinya. Tafsir aslinya adalah hawane pengen purian. Jadi akan ada kondisi pasangan ini pada awal perkawinan pengen purek, nesu ya. Purek karena nesu podo pra ya. Angel rada beda purian asli. Sehingga dampak tertinggi dari petung ini, hati-hati, iki juga iso ndodol kan dindi nek ora pinter-pinter ditangani. Nek ora pinter-pinter ditangani iso ndodol kan dindi. Lah ini pada masa ini titenane adalah nek saking parahe ora terkendali kok biasanya iso nganti minggat. Ono kondisi sampai ngono, balik dari wong tua dan sebagainya, atau ninggal ke rumah dan sebagainya. Nah, hati-hati nih Kang Mas Bayu, ini awal pernikahan akan dihadapi kuncinya kendalikan emosi wis ana gambarane, wis ana titenane ben bisa melewati masa ini. Ya, hawane pengen purian. Ya purian piye yo purek yo sapa wae salah pengen purek hawane. Hawa ini begitu terus selama 2,5 tahun ini. Syukur-syukur tidak berlangsung lama ya, hanya beberapa kali saja terus selesai gitu. Ini 2,5 tahun awal-awal nikah titenane ngoten. Nah itu jongko pertama. Saiki jongko sing keloro ya. Jongko sing keloro itu usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Pasangan ini digambarkan dengan angka petung Songtu Jipat Roserji. Tipe petung siji. Petung siji ini kenapa? Setelah diuji dengan hawa panas, pasangan ini mendapatkan siji rezeki lancar. Nah, petung siji itu rezeki lancar. Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil.
Obah sithik dadi duit, rono sithik dadi duit, kabeh ana sing kasil. Banyak hal-hal yang bisa dicapai pada masa ini. Tinggal ngeling masane 2,5 nganti 5 tahun. Di usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun, pasangan Selasa Pahing karo Sabtu Wage mendapatkan rezeki lancar. Kondisinya koyo ngono. Enak, ya ini yang paling dicari dalam pitung ya. Ini pitung ini. Ya, wow, kepenak situasi ini. Entukan, sithik-sithik entuk. Katutan, ya rezeki ini dilalai ono dari mana-mana, dari rezeki yang direncanakan maupun yang tidak diduga, tidak direncanakan dapat. Ini gambarannya ngoten, pada jongko sing loro. Usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Saiki jongko sing ketelu. Jongko sing ketelu itu usia perkawinan 5 nganti 7,5 tahun. Digambar nganggo angka pitung song lu jinem ro serpat. Tipe pitung papat. Ini ujian ya Mas Bayu, ujian paling berat dalam pitung Jawa ini. Jadi pasangan Selasa Pahing karo Sabtu Wage menikah pada jongko sing ketelu di usia perkawinan 5 nganti 7 tahun akan mendapatkan pitung papat. Pitung papat itu apa artinya? Artinya adalah musibah atau musibah besar. Akan datang sebuah musibah. Bisa mengenai salah satu pasangan, bisa mengenai dua-duanya, bisa mengenai orang tua, bisa mengenai mertua, bisa mengenai saudara, bahkan jika sudah lahir anak, bisa mengenai anak. Kaitannya dengan ikatan darah. Ya, ini khusus 4 ini, saya selalu menyampaikan untuk panjenengan, paringi warning atau peringatan, pastikan disarati. Nggih, lha mau nek pitung hawa panas ya bisa sarati, nggih saged, tapi tidak segenting pada pitung papat. Cara mensarati pitung 5 ya wonten di video lain channel ini. Tapi khusus pitung papat, cara mensarati pitung papat dilihat. Papate angka nggih, anggo angka dienter Mas Inal nanti kan muncul. Kenapa pitung papat ini perlu disarati? Apakah karena musibahnya ini? Ya ini pitung paling berat Kak Mas Bayu. Pitung paling berat di dalam pitung Jawa itu ini. Kita buka lebih lanjut ya, saya terus terang karena pitung Joko Jangkep beda dengan pitung Primbon, tapi konsepnya sangat mirip. Ya, yang pertama ini pitung papat ini kalau di dalam Primbon ini yang disebut sebagai pitung tipe pati. Ya, ada alaman ancaman kematian yang bisa mengancam salah satu pasangan dua-duanya, orang tua, mertua, saudara atau anak. Maka saya pastikan lihat cara nyarati. Itu khusus pitung papat ya. Kenapa nih pitung Joko Jangkep disebut musibah, sedangkan di pitung Primbon disebut tipe pati? Karena menurut saya Mas Bayu pitung Joko Jangkep adalah pitung Islami. Lagi mesti ada pertanyaan. Wah, nek sing ora muslim piye? Nah, kula jelaske malih. Ini pitung Joko Jangkep niku pitung Islami. Sehingga cara-cara untuk mensaratinya tidak lepas dari syariat. Ya, tidak bertentangan. Jangan sakit pirsani di video lain di channel ini ya. Cara mensarati pitung papat ya. Begitu nanti dilihat. Konsep dasarnya adalah sedekah. Karena sedekah bisa menghindarkan manusia dari bala dan musibah. Konsep dasarnya, tetapi ritual nanti dilihat. Ada ritual-ritual dijalani. Dan itu untuk memperkuat ini. Nyuwun kalih Gusti Allah, istilahnya begitu. Lah, kalau lanjut ke, gimana kok pitung Joko Jangkep pitung Islam, dan sing boten Muslim pripun? Sing dilalai agamane nggih, kepercayaan itu kan bisa masing-masing. Sing beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Kejawen misalkan nggih. Karena Kejawen juga ada yang Nasrani, Konghucu dan sebagainya. Nah, kalau Hindu, Mas Bayu, pitung ini sangat dekat dengan pitung Hindu. Jadi kalau jenengan pergi ke Bali, ahli pitung Bali, ini sangat mirip karena pitung ini berkembang pada masa Mojopahitan. Jangan pitung Primbon itu berkembang pada masa Mataraman. Dibukukan pada masa Mataraman. Pitung Joko Jangkep, pitung dari Majapahit, lebih tua memang. Ya karena itu sangat dekat dengan pitung Bali. Istilah-istilahnya sebenarnya sangat dekat dengan istilah pitung Bali. Tetapi saya tafsirkan dengan Jawa yang sekarang. Penjenengan orang bingung. Kalau Jawa kuna menggunakannya. Radite Umanis. Bingung gini, Radite Umanis itu nopo. Nah, bingung lagi ya. Misalkan roh meneh kan somo cemengan, bingung jenengan mangke. Mula kula tafsirke. Panjenengan ben gampang pon wage Rebo
Kliwon dan sebagainya itu lebih mudah daripada tak sebut no Somo Cemengan Senen Wage nih gue. Nah, gue jenengan bingung. Nah, ini yang bagi yang non muslim yang kebetulan membaca petung ini bersifat universal Kang Mas Bayu, bersifat berlaku. Berlakunya di mana? Ini rahasia petung kalau bocor ya. Kenapa petung ini tidak bisa diterapkan di Eropa? Tidak bisa diterapkan di Cina. Di Cina ada Feng Shui. Feng Shui dibawa ke sini nggak akan mandi Kang Mas Bayu. Ilmu Eropa yang ono tarot dan sebagainya, terus ono petung apa istilahnya? Rangkaian petung zodiak dibawa ke Jawa nggak akan jalan. Petung Jawa dibawa ke Eropa juga tidak akan jalan. Karena petung ini melihat dari titik astronomi, ya. Nah, kalau bocor ini astronomi. Jadi orang asal gotak-gatik-gatuk itu ya, tetapi pacuannya adalah astronomi. Bahwa nek petung dino setu itu pengaruhnya dari planet apa Saturnus. Jadi ini sangat astronomi, makanya jadinya astrologi itu ya dari barat. Jadi orang anu sing aneh-aneh, ini berlaku universal. Tapi dengan petung ini dibawa ke misalkan ke Cina, ya gak jalan. Karena astronomi dilihat dari Cina dengan astronominya dilihat dari Jawa, itu beda titik. Maka petung ini akan akurat di wilayah Indonesia. Karena apa? Berada di 6 derajat lintang selatan kalau tidak salah. Itu acuannya ya. Somo, itu Senen, dipengaruhi apa? Bulan. Orbit bulan yang ada di Cina dengan letak bulan yang ada di Jawa beda. Maka akan terjadi pergeseran. Maka saudara-saudara kita yang dari Tionghoa itu ketika memetung dan sebagainya, mereka tetap akan menggunakan petung sini. Fungsinya akan geser pasti. Jadi lihat pengusaha-pengusaha itu yang mencari bagaimana ben letak ben enak sebagainya, mereka akan melihat dasar konsepnya, mungkin dasar utamanya mungkin bisa digunakan yang bersifat netral, tetapi yang khusus-khususnya dia akan mengikuti pola petung Jawa. Nah, ini yang non-muslim ya, ya kebetulan caranya rati nih mau ora podo, mosok nganggo syariat-syariat yang muslim nggak mungkin ya. Lah panjenengan bisa bertanya kepada beliau-beliau yang ahli primbon, beliau-beliau yang ahli petong Bali dan sebagainya, petong-petong tua itu. Silahkan jenengan bisa bertanya pada beliau-beliau, beliau-beliau yang ahli primbon yang betul-betul ahli pasti akan bisa untuk menguraikan caranya satu atau caranya rati ya. Nah ini, jadi panjenengan nanti tangkap kali beliau-beliau yang ahli primbon, bertanyanya adalah Kang Mas, Mbak Yo, Mbah dan sebagainya. Petungnya bukan petung tipe musibah ya, tapi menyebutnya tipe pati. Nah, nanti beliau-beliau yang akan menjelaskan bagaimana ritualnya yang tidak seperti yang petung jongkok jangkep yang memang syaratnya secara Islami. Ya, Mas Bayu ya, begitu caranya. Nah, petungnya bersifat netral, sakit digunakan agama apapun. Tidak ada kaitannya dengan agama. Petung ini terkait dengan astronomi. Dan nanti terjadinya astrologi itu ya. Nah, baik, itu jongkok sing kepiro? Jongkok sing telu kados iki. Saiki jongkok sing kepapat. Jongkok sing kepapat untuk pasangan Selasa Pahing kali Sabtu Wage ini mendapatkan gambaran usia perkawinannya adalah ini jongkok kepapat itu berarti 7,5 10 tahun. Diling-iling 7,5 10 tahun. Pasangan ini akan mendapatkan angka pitung Jisong Jitu Rosertu. Jisong Jitu Rosertu tune pitu. Pitu itu tafsirnya apa kan Mas Bayu? Tafsirnya adalah rezeki berada di tempat jauh. Rezeki ono ning ngadoh kan Mas Bayu. Bukan ngadoh ya, hati-hati, bukan menjauh, tetapi rezekinya memang ada di tempat jauh. Dampaknya apa? Dampaknya jenengan kudu kejar rezeki. Jadi di usia perkawinan 7,5 10 tahun jenenganku tetap akan golek bengan istilahnya ngetot rezeki. Terus regine piye? Akeh napa sithik? Ya iso akeh iso sithik. Tiga usahane, tapi jenengan kaitane iki bukan akeh sithike ya. Jenengan sing kudu obah. Iso wae dampak dari ini ya. Titenane ya, beberapa pasangan itu nanti akan mengalami kadangkala kudu nganti ngelaju luar kotanan. Mungkin gaweane pindah dan sebagainya. Atau bahkan lungo adoh selama ini. Ya mboh pokoke suwi. Mangkat belayar, mangkat ning Korea, mangkat ning Hong Kong. Petung ini petu. Atau mungkin jenengan tiba-tiba untuk jabatan anyar, kerjane ning PT Unilever Surabaya. Tiba-tiba dikon pindah ning area Brebes.
Ya, area Presidenan Pekalongan gampangan di Jawa Tengah ya, area Brebes, Pekalongan, Pemalang, Batang gitu. Datang ke sana jegrek jenengan gelem ra gelem ku pindah omah. Nah, iso pindah omah, tapi ora pindah omah, ngelaju. Nah, orang ngelaju ngekos. Intinya jenengan harus bergerak dari titik di mana jenengan berada. Ah, ini titikane pitung-pitu. Jadi kudu rono rene. Ya iso wae ning di kota itu tapi muser-muser mulai duit ini, ngetutno duit bergerak. Atau ngetutno penghasilan yang bergerak ubah. Akan dialami Selasa Pahing karo Sabtu Wage pada usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. Ini tadi. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jongko sing kelimo. Jongko sing kelimo itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. 10 nganti 12,5 Kang Mas Bayu. Piye gambarannya digambarno nganggo angka pitung jiji jilu ro serngo. Tipe pitung songo. Pitung songo itu gambarannya pripun? Gambarannya Kang Mas Bayu, ki sing digoleki wong akeh tunggal iki. Ki pitung apik songo itu. Apa tafsir pitung songo? Pitung songo itu tafsirnya adalah rezeki gede. Nek jaman biyen digambar saking gedene rezeki yang diperoleh pada jongko kelima iki mau iso nganti kuat mbangun omah. Saking gedene. Iku nek tafsir biyen Kang Mas Bayu nggih. Yo tafsirnya yo agak bergeser pasti otomatis mengikuti peradaban. Nek biyen bangun omah. Lah saiki sing bangun omah sapa sing arep bangun? Sing bangun developer Kang Mas Bayu. Nah, artinya apa? Kuat tuku omah. Apakah hanya omah? Nah, zaman biyen anane omah. Ya saat ini rada geser. Berarti hal-hal yang apa iki gede sing iso kecekel. Hal-hal sing ora iso dicekel sak dek sanyet bisa kecekel pada masa ini. Nah, sing lewati kok dititeni wae pada masa 10 nganti 12 tahun. Yo aku kuat tuku kae jebule yo. Tuku mobil, tuku tanah, properti, lahan dan sebagainya. Ini pada masa ini. Hal-hal gede yang akan diperoleh pada usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Ini untuk pasangan Selasa Pahing dan Sabtu Wage. Itu gambaran nih. Wenak nih. Nah, itulah Kang Mas Bayu pitung untuk Selasa Pahing dan Sabtu Wage. Dalam pitung Joko Jangkep dari usia 0 sampai 12,5 tahun. Ya, ada 5 jangka, per jangkanya 2,5, maka 0, 2,5, 2,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 10, 10, 12,5, 5 jangka, maka sampai 12,5 tahun. Gambarannya mekaten. Lagi mesti harus protes kan? Lho kula mun 15 tahun perkawinan, 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus pripun Kang Mas Bayu kok mung diitung menekan 12,5? Kang Mas Bayu, pitung Joko Jangkep itu membaca arah perubahan laku perkawinan itu hanya 5 kali. Artinya apa? Setelah 12,5 tahun baleni. Jadi ritme hidup ya bulan baleni kuwi Mas Bayu. Lalakon 5 iki mau. Nah inilah kadang-kala jenengan kok ngerasaan kita wis tau nglakoni ngene ya. Nggih lha niku sing baleni jajane. Tapi jenengan ora sadar. Kenapa ora sadar? Karena waktunya yang berbeda, situasinya, kondisinya, tantangannya bentuk beda, tapi jajane baleni pitunge. Ah, ngoten nggih. Terus piye carane ngituki selanjutnya wis ngono wae kula ajari tenimbang jenengan bingung. Terus ribut ngono. Walah ini kok iso ngitung piye? Lah kula ajari nggih. Hitungan misalkan di putaran ya. Saya kayak jam ngoten nggih. 0, 2,5, 2,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 10, 10, 12,5. Sak jangkep. 0, 2,5 iki sak jongko. Nek wis nganti 12,5 mau sak putaran iki mau sak jangkep. Lah kuwi sak putaran iki sak jangkep. Kula menika pitunge Joko Jangkep. Nah, niki wis 12,5 diterusno. 12,5 nganti 15 tahun perkawinan, 12,5 tahun nggih. 12,5 nganti 15 tahun perkawinan iku pitunge baleni 0 nganti 12,5 tahun. 15 tahun perkawinan nganti 17,5 tahun perkawinan pitunge baleni 12,5 nganti 5 tahun. 17,5 nganti 20 tahun perkawinan pitunge baleni 5 nganti 7,5 tahun perkawinan. Terus ya Mas Bayu SP 5 berarti jangkep loro. Jangkep loro baleni meneh berarti jangkep telu, jangkep papat sak dawane jejedoane jenengan. Nggih, ngoten ya Mas Bayu. Ya, pitung itu dijabarkan untuk jenengan Kang Mas Bayu bukan kanggo medeni jenengan klentu ning ngoten. Pitung itu dijabarkan supaya jenengan waspada. Ngerti dhisik luwih apik karena kok iso niteni.
gue bakal apa sih dihadapi. Dengan begitu jadikan so siap-siap. Ya, itu fungsinya ben iso siap-siap. Atine luwih tetek dan teger. Kan ngoten ora malah bingung dhewe. Ngapain bingung? Ngerti malah bingung. Ngerti nek kono gunung meledos ya dihindari to ya. Ngerti ya, nek kono geni kobongan malah diparani ya. Kleru hindari. Nah itu fungsinya petung ya ngoten. Supaya kita bisa mengantisipasi. Ya, begitu guys. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.